Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu bapak sekalian. Ya, saat ini saya berada di SMK Negeri 8 Kabupaten Seram bagian barat. Ya, ini kondisi sekolahnya. Oke, keren ya sekolahnya dan sangat luas. Oke, nah saya akan melaksanakan pendampingan individu pada salah satu calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di sekolah ini. Oke, ikuti seperti apa proses pendampingan saya dengan salah satu CGP di SMKN 8 Seram Barat ini. Ya, selamat pagi Pak Yapi. Ya, jumpa lagi Pak. Oke, Pak, sebagaimana jadwal kita, ini kita akan bincang-bincang ya, sekaligus untuk mengecek sejauh mana kendala-kendala, tantangan yang Bapak dapat ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, oke, Pak Yapi, apa saja ya setelah mengikuti proses ini, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan yang Bapak rasakan, baik itu secara daring maupun yang menjadi aksi nyata di sekolah? Iya, baik. Selama proses ini, selama 1 bulan ini, saya mengikuti banyak proses, yaitu melalui daring, dengan fasilitator, juga dengan instruktur. Terus kami melakukan banyak kolaborasi. Dan di situ saya banyak terima pengalaman-pengalaman, praktik-praktik ada pengalamannya ya, dari teman-teman para guru hebat yang kami sekelompok sama fasilitator, juga bersama instruktur. Nah, itu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman. Saya tahu karakteristik, saya bisa tahu karakteristik siswa yang beda daerah, seperti di Maluku Tenggara, karena faktor kolaborasi itu kan, dalam satu kelas yang bersamaan. Nah Pak, ini ketika kita loka orientasi kemarin, sempat kan kita menetapkan harapan dan kekhawatiran. Oke, tentunya Pak Yapi sudah membayangkan dan sudah merasakan selama 1 bulan berlangsung bersama Fasil maupun bersama PP. Adakah harapan yang sudah terwujud dari yang Bapak tetapkan pada saat loka orientasi kemarin, dan adakah juga kekhawatiran yang sudah Bapak rasakan? Baik, menyangkut harapan kemarin waktu loka orientasi itu, saya punya harapan itu ketika mengikuti kegiatan daring melalui LMS, yang saya khawatirkan itu ketika nanti di sekolah itu melaksanakan praktik baiknya atau praktik nyatanya itu adakah dukungan atau tidak dari rekan sejawat atau pimpinan sekolah. Tapi ternyata kekhawatiran yang saya khawatirkan itu
tidak terjadi. Tidak terjadi, malahan saya mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan sejawat, juga dari pimpinan sekolah. Wah, ini iya. Jarang ya yang punya kekhawatiran seperti itu ya. Kebanyakan itu kekhawatiran yang kita sepakati kemarin yang saya baca. Pertama waktu katanya, ya. Terus yang kedua keterbatasan kemampuan IT. Tapi kali ini Pak Yapi punya kekhawatiran dan itu menyangkut tentang teman-teman, dukungan, support. Mereka menerima kita, enggak, apalagi saya guru yang baru atau guru junior di tengah-tengah guru-guru yang punya masa kerja lebih lama, pasti itu ada aja. Dan ternyata tidak ya, tidak terjadi. Nah, luar biasa nih Pak Yapi. Kalau dukungan Pak Kepsek gimana kepala sekolah? Sangat baik, sangat support. Sangat luar biasa ya support. Luar biasa. Ya, yang penting jangan tinggalkan tugas pokok aja ya. Kalaupun kadang kan pembelajaran daringnya itu di saat misalnya kami biasa menetapkan waktu di jam 2 siang atau jam 3, tapi kalau jam 10 kadang saya mengajar sambil mengikuti. Jadi kadang kasih off kamera, jadi sambil seperti itu. Sambil sekali mendayung 2.30 terampung. Tapi kan fasilitator juga tidak semena-mena kan secara searah menetapkan waktu gitu untuk itu. Kadang kan memberi ruang juga kan. Persetujuan memberi ruang kepada CGP. Saya lihat di grup itu Bu Fasil itu, ayo kita maunya jam berapa? Ya, berarti itu satu kesepakatan yang memang tidak harus kita ikuti jadwal yang paten. Artinya disesuaikan lagi sehingga tugas pokok mengajar kita tetap jalan, tugas belajar kita juga tetap berjalan. Nah, Pak, kita udah selesai modul 1.1 tentang filosofi nasional pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, praktik BK apa Pak yang sudah dilakukan atau mungkin diceritakan sedikit? Saya lihat kemarin Bapak tampil di webinar CGP Angkatan 10 itu luar biasa. Nah, sekarang bisa diceritakan dalam pendampingan ini. Baik Pak, terima kasih. Awalnya juga saya berpikir, wah ini mungkin apa yang saya lakukan ini pasti banyak kekurangan Pak. Jadi saya juga tidak merasa puas dengan praktik nyata atau praktik baik yang di modul 1.1 saya buat, karena memang ada masih banyak kekurangan dan karena baru memulai belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, secara sederhananya itu yang saya tangkap dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik itu menuntun murid hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tugas saya sebagai guru itu secara sederhananya dibilang menghamba kepada murid. Nah, lalu saya berpikir, ini menghamba kepada murid ini seperti apa? Kita jadi hamba, murid jadi tuan. Tapi lalu saya berpikir, kalau misalnya jadi hamba dan tuan, contoh misalnya kalau ada supir sama tuannya, berarti kalau tuannya mau keluar, supir menyediakan apa saja yang dibutuhkan, memfasilitasi, membawa mobil, menjinjing tas tuannya. Nah, itu kan namanya memfasilitasi. Jadi saya berpikir, berarti kalau menghamba itu berarti menyediakan kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, dari situ, dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, lalu saya coba untuk membuat praktik pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL. Nah, cuman waktu dalam pelaksanaannya juga mengikuti sintaks pembelajaran, dan saya mengkolaborasikan juga dengan media pembelajaran, terus misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, contoh kayak Canva, Xmind. Nah, terus saya buat itu TTS pakai Crossword Lab. Nah, jadi buat TTS, jadi siswanya kalau pas sampai sampai di situ, wah ini kalau biasanya kan awalnya itu
kalau pas sampai di penilaian biasanya soal, terus langsung dikasih pilihan jawaban, atau misalnya soal uraian siswa menjawab sendiri. Tapi kalau dengan TTS itu dia menantang siswa untuk menjawab, lalu ketika ada huruf dari satu kata yang sudah terjawab, ya ini kata ini jawabannya seperti apa. Gitu. Luar biasa ini ternyata punya kekuatan, punya aset, dan punya potensi untuk bisa melakukan itu. Nah, adanya di pendidikan guru penggerak ini, sesungguhnya ini kita sudah tahu juga bahwa tugas dan tanggung jawab itu tidak mengajar saja selama ini, tapi cuman mungkin tidak dalam satu proses yang baik, ya. Nah, sehingga kadang lebih banyak menuntut ketimbang menuntun. Nah, ini kalau mendengar cerita praktik baik Pak Yapi tadi, ya, adanya modul 1.1 dengan sebuah tagline-nya refleksi, ya, refleksi pemikiran, ya. Betul, Pak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Pak Yapi, dari pembelajaran, ya, apa saja dari modul 1 ini terkait tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak untuk melakukan perubahan tadi? Iya, itu yang mendorong saya melakukan perubahan yang tadi itu filosofi tentang bagaimana seorang guru menghamba kepada muridnya. Dia menyediakan fasilitas belajar atau sumber-sumber belajar. Jadi menyediakan itu sumber belajar. Jadi awalnya tuh kalau sebelum mengenal ini, ya, buku saja itu adalah sumber belajar. Akhirnya jadi banyak, ya. Jadi banyak sumber belajar. Tergantung potensi dia. Betul. Tergantung kodratnya. Jadi dia bebas, dia merdeka memilih sumber media, ya. Dan nanti lebih menarik lagi Pak Yapi, ketika masuk modul 2 kita membahas banyak tentang pembelajaran yang beragam. Nah, dari cerita tadi Pak, saya tertarik sekali. Saya ingin tahu gimana respon murid-muridnya. Iya, betul Pak. Nah, respon muridnya Pak waktu melaksanakan pembelajaran ini, awalnya itu kan kalau biasanya yang saya biasa terapkan ya pembelajaran teacher center. Jadi semuanya berfokus atau berpusat kepada saya sebagai yang dibilang sumber belajar lah, itu guru. Itulah yang tadi disebutkan. Berarti ketika, lebih banyak menuntut sebelumnya. Betul Pak. Jadi ketika kembali ke murid, berpusat kepada murid, berarti murid itu dia harus mengeksplorasi pengetahuannya sendiri dengan saya memfasilitasi, membimbing dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya dalam proses pembelajaran itu saya lalu menemukan, wah ternyata karena model pembelajarannya baru, prosesnya juga baru, jadi kadang ada siswa yang dia kaku, terus ada siswa yang malu-malu untuk menyampaikan pendapat kalau saat diskusi atau presentasi. Nah, terus ada siswa yang memang sudah bisa mengikuti, tapi intinya itu siswanya antusias. Mereka dari malu-malu jadi berani untuk jadi awalnya malu-malu, tapi karena proses pembelajarannya berpusat kepada mereka sendiri, akhirnya mau dengan tidak mau mereka harus antusias. Nah, itu berarti, jadi itu mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Kenapa? Karena mereka rasa memiliki kelas. Tadinya mereka menganggap kelas itu punya Pak Yapi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, tapi ketika diberi kemerdekaan, didesain sebuah pembelajaran yang tadi student center, ya, berpihak dan berpusat pada murid, akhirnya mereka merasa memiliki kelas. Mau berbuat ini, intinya dalam koridor itu cipta rasa karsa. Dalam koridor, jangan keluar dari situ. Artinya merdeka, tapi merdeka dalam belajar. Kan kita sebut kita merdeka dalam belajar. Nah, Pak,
di samping dari pemahaman tentang modul implementasi dari isi modul 1.1, kita juga sempat membahas tentang portofolio digital, ya, yang nanti akan membantu Bapak selama proses PGP ini. Ya, saya ingin tahu sejauh ini terkait tentang portofolio digital, karena Pak Yapi ini kan punya potensi terkait tentang teknologi. Ya, berarti sudah terbayang atau bisa jadi mungkin sudah dibuat, ya. Ingin tahu mungkin ada kendalanya apa, terus platform apa yang dipakai, dan kalau sudah dibuat sudah sampai di mana, apakah ada kendala atau ada yang bisa kita diskusikan hari ini. Silakan, Pak. Baik, untuk platform untuk portofolio digital, saya masih merancang dengan menggunakan Google Site, Pak. Iya, jadi Google Site. dengan Google Site, terus isinya itu juga masih karena kalau dia punya bukti karya, Pak, saya masih menyimpan di Google Drive, terus masih simpan di akun YouTube juga. Tapi nantinya kalau dengan Google Site nanti akan dibuat isinya itu misalnya ada profil, terus penggeraknya, terus pembelajar, terus ada artefak karya nyata. Nah, itu juga mungkin yang nanti akan dipikirkan. Tapi sudah terbayang gitu. Ya, sudah terbayang, lalu masih merancang. Artinya memang butuh desain juga. Jangan sampai menumpuk pekerjaan sampai di akhir, ya, ada dicicil. Karena memang perjalanan kita masih panjang. Nah, terakhir Pak Yapi, terkait tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dari kompetensi guru penggerak, kita sempat bahas di loka orientasi kemarin. Nah, terkait dengan hal ini, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri 1 bulan berjalan, apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang sudah baik? Baik, untuk posisi diri dalam guru penggerak ini, saya masih menempatkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, ya. Yang berpihak pada murid. Itu yang masih terus untuk digali dan yang perlu untuk ditingkatkan. Dan mungkin pembelajaran selanjutnya yang masih harus ditingkatkan, misalnya menggerakkan diri dan juga rekan sejawat, terus tentang manajemen pendidikan, tentang bagaimana saya berpartisipasi dalam menyukseskan program-program sekolah. Mungkin itu, tapi sebagai dasarnya saya harus menjadi pemimpin luar biasa, Pak. Di kelas. Ini baru sebulan tapi sudah terbayang berpikir ke sana. Bapak sesungguhnya sudah berpikir bahwa harapan dari pendidikan guru penggerak ini, di samping sebagai pemimpin, menjadi pemimpin pembelajaran, juga harus memiliki kompetensi dengan slogan dan motonya bergerak, bergerak dan menggerakkan diri, menggerakkan komunitasnya, menggerakkan orang, minimal dari sekolah sendiri. Nah, saya itu tertarik sekali, Pak. Silakan dikembangkan, ya. Nanti kita akan sampai juga pada bagaimana mengembangkan komunitas belajar pada loka-loka berikutnya. Nah, setelah menceritakan tadi, ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan, ya. Bukan belum baik, tapi kita masih dalam berproses. Nah, tindak lanjut untuk itu apa saja yang bisa Pak Yapi siapkan ke depan? Ya, baik, yang mungkin dipersiapkan ke depan, karena kalau mengikuti PGP sebenarnya bagi saya memang tidak berat, cuma waktunya yang tersita. Itu terus yang mungkin dipersiapkan ke depan, proses kolaborasinya juga bersama teman-teman, terus seperti prosesnya itu harus bisa berjalan dengan pengaturan waktu. Saya seperti itu juga, Pak. Ketika mengikuti PGP itu satu yang itu waktu. Nah, tapi itu bukan menjadi kendala, dan pada akhirnya itu menjadi pelajaran buat saya. Saya dapat pelajaran dari situ bahwa menjadi seorang guru atau pemimpin pembelajaran
bahwa seperti ini sesungguhnya pekerjaannya. Betul. Bagaimana kita memanage waktu, kesibukan di rumah tangga, belum lagi terlibat di organisasi profesi, belum lagi kalau terlibat di organisasi kemasyarakatan, belum lagi kalau kita di sekolah ini bukan guru-guru biasa misalnya, wakil kepala sekolah atau penanggung jawab apa, kan semakin menumpuk pekerjaan. Ternyata, operator misalnya. Ternyata itu Pak, kalau saya, pengalaman saya itu, yang saya dapatkan di situ adalah kita menjadi matang, menjadi lebih dewasa, memanage waktu, mengatur waktu yang tepat sehingga tidak mengurangi porsi-porsi yang lain. Nah, nanti baru Pak Yapi dapatkan. Nah, Pak Yapi, sebelum saya akhiri pendampingan ini, izin ini sedang saya record. Mohon izin untuk publikasi, boleh Pak? Boleh Pak. Nah, luar biasa ya. Semoga kita izin, menjadi praktik baik. Ya, kita izin untuk publikasi di kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Pak. Terakhir Pak, sebelum kita akhiri, saya ingin cek kemanfaatan LMS. Ya, ada kendalanya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah familiar ya dengan LMS? Sudah Pak. Oh ya, mulai centang hijaunya gitu ya. Ya, nggak ada ya. Terus komunikasi juga aman semua dengan Fasil, dengan instruktur, tim admin, dan juga aman. Oke. Terima kasih Pak Yapi ya. Ditunggu aksi-aksi baik nanti di pendampingan yang kedua nanti. Siap. Ya, kita akan lihat secara langsung seperti apa praktik baik yang sudah dilaksanakan. Nah, ini semakin keren Bapak Ibu sahabat sekalian. Kerennya kenapa? Kerennya adalah semakin tinggi angka modulnya, ya, semakin menantang para CGP menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Tapi saya yakin mereka tidak menganggap ini adalah sebuah masalah. Tapi ini sebuah tantangan yang perlu dilewati bersama. Demikian Pak Yapi, terima kasih. Sama-sama, sudah menerima kami. Sukses terus juga Pak. Sudah datang menjumpai. Ya, sukses terus ya. Umur panjang, kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.